Halo sedulur kabeh, kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Psychokinesis. Skui langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Ojo lali subscribe, like, karo di-share yo lur. Di awal film, tampak kedai ayam goreng yang sangat ramai. Pemiliknya bernama Shin Rumi, dan dia berjualan bersama ibunya, Kwon Jung Hee. Namun, di balik suksesnya ini tersimpan sebuah kisah memilukan. 제가 한 10살 때 아버지께서 갑자기 집을 나가셨어요. 자신의 꿈을 향해 열심히 달려가는 청년 사장. 청양 고추치킨 대박! Sampai suatu malam, kedai Rumi diserang oleh beberapa buruh. 저희 집부터 가봐요. 애들 왔어요. Bahkan si ibu yang baru pulang juga tidak luput dari serangan. Dia ditarik sampai terjatuh dan akhirnya pingsan setelah kepalanya terbentur sangat keras. Lalu dengan dibantu oleh para pemilik kedai sebelah, ibunya dibawa ke rumah sakit untuk ditangani. Di sisi lain, ada benda luar angkasa yang terjatuh ke sebuah pegunungan. Benda itu pun pecah dan mencemari air, yang akhirnya diminum oleh seorang bernama Hun. Awalnya Hun hanyalah seorang security biasa, di mana dia menjaga sebuah kantor dan dia memiliki kebiasaan buruk, yaitu mengambil barang-barang kantor untuk kepentingan dirinya. Namun sepertinya air tadi akan mengubah hidupnya, yaitu ketika suatu malam dia merasakan mules yang luar biasa, dan tiba-tiba dia bisa menggerakkan benda di sekitarnya tanpa menyentuh, atau biasa disebut dengan psychokinesis. Awalnya, dia yang sedang mabuk tidak sadar akan kekuatan itu. Hingga inilah yang terjadi. Tetapi tidak lama setelahnya datang sebuah kabar buruk. 아빠, 저 룸이에요. 엄마가 돌아가셔서 알고는 계셔야 할 것 같아서요. Hal ini sekaligus menyatakan bahwa Hun adalah ayah Rumi. Terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu, yang jelas dia juga merasa sangat terpukul. 엄마 핸드폰에 아빠 번호 있길래 연락한 거예요. 어쨌든 뭐 아빠니까. Ketika Hun sedang berbicara dengan Rumi, datanglah rombongan yang membuat kegaduhan. Mereka dipimpin oleh Min, yaitu seorang direktur perusahaan kontraktor bernama Taisan. Dan tampak jelas bahwa Rumi sangat membencinya, hingga terjadilah keributan. Beruntung seorang bernama Kim Jun Hyung datang untuk melerai. Jadi dia adalah pengacara yang akan membantu Rumi untuk menuntut pihak yang membuat ibunya terbunuh. Setelah itu Hyung juga berkenalan dengan Hun. Disinilah Hyung menceritakan masalah yang dihadapi oleh Rumi. 그 사업권을 태산건설에서 따내가지고 여기 싹 다 밀고 이제 재개발하려고 그러고 있습니다. 이쪽으로 그 외 중국인 관광객들 대상으로 하는 대형 면세점이 들어올 건데요. Jadi Rumi dan para pedagang lainnya sedang berselisih dengan perusahaan Taisan. 당연히 권리금 제대로 받아야 되니까 계속 그렇게 싸웠는데. Dan kemungkinan besar para buruh yang tadi menyerang adalah suruhan Direktur Min. Mengetahui hal itu, Hun menjadi sangat emosi dan tanpa sengaja dia mengeluarkan kekuatannya itu. Kali ini dia benar-benar sadar bahwa ada yang aneh pada dirinya. Cerita berlanjut di kemudian hari. 부검 결과 기다리면서 검찰 쪽 분위기 한번 살펴보죠.
di mana Rumi baru pulang dari tempat penyimpanan abu kremasi ibunya. Di sini Rumi disambut oleh aliansi pedagang di area kedai miliknya, dan tampak Hun mengikuti dari belakang. Lalu mereka kembali membahas soal perusahaan Taisan yang akan menggusur kedai mereka. 이제 벽에 뻘겋게 낙서하는 것도 아주 저질스러워졌어요. 그 뻘겋기만 해고 온 사방에 해골 에이씨. Dilanjutkan dengan Hyung yang menyuruh para pedagang untuk bersabar, karena dia sangat yakin bahwa kasus kematian Ibu Rumi bisa menjatuhkan perusahaan itu. 화염병 등장하면요, 저쪽에다 좋은 거리 하나 더 만들어주는 거 안 돼요, 절대로. Tetapi Hun malah terlibat cekcok dengan para pedagang. 아니 당신들도 좀 정신 차려요. 에? 아니 이게 무슨 이길 수 있는 싸움 같아요? 애들 싸움도 아니고. Tentunya dia melakukan ini karena tidak ingin Rumi terlibat dalam masalah besar. Namun tampaknya Rumi masih sangat membenci ayahnya ini dan langsung mengusirnya. Di sebuah klub, Hun sedang melamar kerja bermodalkan kemampuan uniknya itu. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi finansialnya demi membantu Rumi. Dan syukurlah dia diterima. Hari kembali berganti. Rumi dan Hyung menemui seorang jaksa untuk konsultasi kasus kematian ibunya. Tetapi 부검소견서가 나온다고 그래도 그거 가지고는 약할 것 같아. lebih parahnya lagi, Rumi tidak memiliki bukti apapun. 아니, 사실 그 예전에 그 현장에 주차돼 있던 차에 블랙박스 있었거든요. 빨리 확보 안 하고 뭐 했어? 모형이래요. 놓고 안 된다고. Setelah itu, Rumi menginfokan hal tadi kepada para pedagang. Namun tak berselang lama, Hun datang dan mengajaknya bicara empat mata. Dan inilah yang disampaikan Hun. 아빠랑 불편하더라도 같이 지내자. 아빠가 좀 이상한 능력이 생겨서. Intinya, dia ingin Rumi ikut bersamanya untuk memulai kehidupan baru. Dia juga sangat yakin 아빠가 돈 좀 벌 수 있을 것 같아. 아빠가 돈 벌 테니까 넌 그만하라고 했잖아요, 좀! 도망갔잖아요, 어릴 때. 엄마랑 나 두고. Walaupun Hun sudah mencoba meyakinkannya, namun sia-sia. 야, 그땐 같이 살 수 있는 상황이 아니었어. 네가 보증을 잘못 써는 바람에 큰 빚을 졌고 이혼하지 않으면 그때 너랑 네 엄마가 더 힘들었다니까. 단지 그거예요? Bahkan Rumi malah makin membencinya. Tentunya hal ini membuat Hun sangat sedih. Ya, walaupun kita tahu bahwa sebenarnya niatnya baik. Hingga suatu ketika dia melihat Direktur Min membawa beberapa buruhnya dengan gerak-geri yang mencurigakan. Dan benar saja, di sisi lain aliansi pedagang mendapatkan info kalau mereka pun langsung buru-buru mendirikan pertahanan. Lalu tak berselang lama, para buruh mulai berdatangan. Hingga kekacauan pun tak dapat terhindarkan. Beruntunglah Hun segera datang untuk memberikan bantuan. Dan lagi-lagi dia memanfaatkan kekuatan psikokinesisnya itu. Sampai akhirnya polisi datang untuk membubarkan mereka. Walaupun kasus ini sempat dibawa ke kantor polisi, tetapi semua bisa diselesaikan dengan damai, karena kedua pihak sama-sama ada yang terluka. Cerita berlanjut di sebuah malam, di mana beberapa buruh sedang berjaga untuk menyerang pedagang yang lewat. Tetapi Hun menggerakkan benda-benda besar di wilayah itu, sehingga membuat buruh tadi ketakutan. Jadi hubungan Hun dengan para pedagang mulai membaik setelah insiden tadi. Begitu pula dengan Rumi yang mulai peduli kepadanya. 그거 뭐 자꾸 쓰고 그러면 몸 안 좋아지고 그러는 거 아니에요? Sementara di tempat lain, Min sedang menemui atasannya yang bernama Hong. Dan ternyata Hong ini memiliki gangguan kepribadian atau biasa disebut dengan psikopat. Di sini dia memanggil beberapa anak buahnya untuk memukuli Min.
Kemudian Hong meminta penjelasan kenapa penggusuran belum dilakukan. Dan Min menjawabnya, 철거민들 중에서요. 이상한 사람이 하나 있거든요. selain itu dia juga memberikan alasan, 예전에 한번 루미 어머니를 저희가 조금 잘못해가지고 이렇게. Hong menjawabnya dengan santai. 그럼 문제될 건 없어. Ketika keesokan harinya, tiba-tiba ada polisi yang ingin menangkap Hun, yaitu dengan laporan kasus pencurian di kantor sebelumnya. Dia pun bersikap kooperatif dengan ikut ke kantor polisi. Mengetahui ada sesuatu yang janggal, Rumi pun langsung menelpon Hyung. 아빠도 끌려가면서 영문을 잘 몰라 하는 것 같았어요. Di sini Hyung beranggapan, 그놈들이 아버님을 그쪽에서 좀 떼어놓으려고 수를 쓰는 것 같은데 제가 지금 가볼게요. 너무 걱정하지 마세요, 루미 씨. Namun tak lama kemudian ponsel Hyung kembali berdering dan dia mendapatkan laporan perkembangan dari kasus meninggalnya ibu Rumi. 방금 그 철거민 살해했다고 용역 하나가 자수를 했어. 예? Yang ternyata ini adalah bagian dari rencana si wanita Lee Ji-hong, di mana dia menumbalkan salah satu pegawai Min untuk mengaku sebagai tersangka. Bahkan tidak hanya itu, Min disuruh untuk menutup kantor lamanya, lalu membuka kantor yang baru. Semua ini dilakukan berdasarkan skenario Hong, yaitu demi mengembalikan nama baik perusahaannya. Sungguh licik. Setelah semuanya beres, kini tinggal melakukan eksekusi. Perusahaan Taisan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan penggusuran paksa. Para pedagang semakin terdesak dan dipukul mundur. Semua pertahanan yang dibuat sudah hancur, sehingga mereka pun berlindung di sebuah gedung sambil mengharapkan bantuan. Sementara di tempat lain, Hun yang sedang ditangani polisi tanpa sengaja melihat berita tentang penggusuran paksa. Setelah itu, tampak polisi mematikan TV. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa pihak kepolisian sudah bekerja sama dengan perusahaan Taisan, yaitu untuk menjauhkan Hun dari TKP. Seketika Hun merasa sangat emosi, dan dia menggunakan kemampuannya untuk kabur dari penjara. Di lokasi kejadian, tampak seorang pedagang yang hampir jatuh. Seiring berjalannya waktu, genggamannya semakin melemah. Ditambah kejamnya polisi yang menyiramnya dengan air. Dia pun sudah mulai pasrah. Namun, Hun dengan sigap menolongnya. Kemudian Hun berhadapan dengan banyak polisi. Dia pun bisa mengalahkannya dengan mudah. Dan jelas tujuan utamanya yaitu menyelamatkan Rumi. Belum sempat mereka bertemu, Rumi sudah dibawa oleh beberapa polisi masuk ke dalam sebuah kontainer. Sehingga Hun yang baru saja sampai di atap tidak mendapati Rumi, melainkan hanya para pedagang yang lain. Namun tiba-tiba, kontainer yang membawa Rumi hilang keseimbangan dan hampir jatuh. Lagi-lagi Hun langsung melesat dengan sigap. Sempat dia terpeleset dari pijakan dan membuat Rumi jatuh. Tetapi masih bisa terselamatkan. Namun setelah itu Hun menemui Min dan mengatakan, 그래. 니네가 이겼다. Setelah itu dia diamankan polisi.
4 tahun kemudian Hun bebas dari penjara dan dia dijemput oleh Hyung. Di sini dia mendapatkan 2 kabar baik, yaitu 태산에서 시공비를 너무 부풀리기도 했고요. 내부 비리도 있었고. 아무튼 이래서 이렇게 공사도 못 들어가고 있잖아요, 지금. dan 아, 맞다. 저 어르신 말씀드릴 게 있는데요. 저 이번에 결혼합니다. 네, 루미 씨랑. singkatnya Hun datang ke suatu tempat di mana Rumi berjualan. Dia pun disambut dengan heboh oleh para pedagang sebelumnya, serta Rumi. 아빠 뭘 그렇게 보고만 있어요. 나왔으면은 빨리 도와주든가 말든가 해야지. 바빠 죽겠는데.